Kalau naik terus tak turun, itu minyak. Bagaimana menjadi seorang yang pemaaf? Berat ini. Coba tengok dalam Al-Quran, urutannya dulu. Wal kaziminal ghaiz, tahan marah. Setelah tahan marah, baru masuk berikutnya. Wal afina anin nas, memberi maaf. Afina, memberi maaf. Siapa nama anaknya? Afina. Yang Afitek itu chat. Wal afina anin nas. Jadi langkahnya tahan marah dulu, setelah tahan marah baru beri maaf. Kalau duluan maaf tak tahan marah, itulah dia. Aku sebetulnya Pak Ustadz sudah kumaafkan dia. Udah jumpa sama dia sampai mati tak mau aku jumpa. Berarti tak ada maaf. Macam yang tertulis di gerobak truk di belakang, tiada maaf bagimu. Oleh sebab itu maka tahan marah. Dalam hadis yang kami bahas kitab Arba'in tentang la taghdab, jangan marah. Kalau kita marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, berbaring. Marah itu kobaran api neraka, padamkan dengan air wudu, bukan hand sanitizer. Padamkan air sembahyang. Oh Pak Ustadz, lambe sembahyang marah belum juga hilang Pak Ustadz. Mandi pakai air dingin, menghilangkan marah. Karena geloranya itu di dalam jantung, mendidih darah di jantung itu, dipadamkan dia. Tak juga hilang Pak Ustadz. Jembatan dekat. Insya Allah kalau masuk ke Sungai Siak itu, bukan cuma marah itu hilang, kau hilang sekalian. Itu enaknya kita ceramah di dinas kesehatan nih. Kita macam ngobrol-ngobrol sama keluarga aja. Macam cerita-cerita. Kalau di tempat lain mana pula saya bisa ceramah gini? Serius lah. Assalam. Jaga image lah kita kan. Masa profesor kan alang Ustadz, Profesor Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD. Cuma yang anehnya di atas DSA, di bawah DSA. Nanti bapak ibu balik ditanya orang, kenapa titel bersama tu ubah-ubah, entah hati bawah betul. LC kok esok kalau ditanya orang, LC kok artinya licence. LC itu licence. Yang saya tanya orang, Ustaz Somad itu titelnya LC yo, apa artinya? Lulusan Kairo. LC ko licence. Licence itu membacanya lisans, artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajar agama Islam dari Al-Azhar. DES ini bukan kampung. DSA kok nanti tulis di Google apa kepanjangan DSA. DSA kok kepanjangan Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Karena Maroko itu dijajah Prancis, maka kurikulum pendidikannya ikut program itu. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Setelah disahkan oleh Kementerian Agama, selevel dengan S2. PhD ini Philosophy of Doctor. S3. Profesor ini visiting professor dari University Brunei Darussalam. Itu perlu saya jelaskan. Jadi supaya nanti kalau ditanya orang dinas yang lain, jangan disangka orang itu dinas kesehatan ini ngundang Ustadz ece-ece. Sombong Ustadz itu sekarang. Bagaimana supaya kita menjadi pemaaf? Begini aja.
Bapak Ibu tengok kan bagaimana orang mengejek, mencaci maki, haters saya membuli itu. Saya sampai pada level dulu saya tak tahan. Asal saya baca itu hilang selera makan saya. Asal saya baca itu berpengaruh kepada ceramah. Mau ngamuk-ngamuk saya ceramah. Hari ini. Tapi setelah sekarang hari ini kan santai aja kan? Nyantai. Saya sampai pada level melihat orang ini tidak lagi marah tapi kasihan. Kasihan saya. Kasihannya, udahlah hidup pendek, amal sikit, memaki-maki orang pula. Jadi sampai pada kasihan selalu saya doakan setiap malam. Ya Allah, pengejek-pengejek, pembuli-pembuli saya ini beri mereka hidayah, kasih dia rezeki yang halal, cepat dia taubat ya Allah, matikan husnul khatimah. Tulus dari dalam. Dulu saya doakan juga, cuman lain doanya. Kalau bisa. Tapi sekarang ini saya plong. Tapi menuju proses ke situ tuh lama. Menuju proses dari marah ke maaf tuh lama. Nah, jadi sekarang kasihan. Menengok orang mengejek-ejek kita tuh, musuh tuh kasihan. Nah, jadi saya yakin itu pertolongan Allah Ta'ala. Maka minta tolong sama Allah supaya dihilangkan rasa benci dalam hati kita. Ada seorang perempuan, dulu dia penari jahat. Tobat dia, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu wali Allah. Pas ditanya orang, Rabi'ah, adakah benci dalam hatimu? Tidak. Semuanya sudah diisi oleh cinta dan kasih sayang. Memandang manusia ini dengan pandangan kasih sayang. Gara-gara kasih sayang itulah maka kami mendirikan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dibawalah saya oleh Bang Riau Kepri Syariah seberang Sulawesi, bertamu ke rumah ibu-ibu. Penyerahan sebetulnya di rumah Pak RW, tapi ada satu orang ngajak saya, ayolah ke belakang Pak Ustadz Somad. Akhirnya kami pergilah ke belakang, menengok seorang ibu, badannya stroke sebelah, tinggal di rumah kayu, lapuk. Rupanya rumah kayu itu menumpang di tanah wakaf mau pembangunan MDA. Habis itu saya kumpulkan kawan-kawan, ini tak bisa sekali kita, tak bisa sekali kita kumpulkan duit orang Riau ini banyak-banyak, lalu kita salurkan. Ajaklah saya kemanapun saya akan menghadap. Maka Ustaz Al-Nob pun membuatkan jadwal ke kantor ini, ke itu. Ayo kita kantor wali kota. Ayo kita jumpai Pak Fulan. Ayo. Ini ada orang duitnya banyak, kita minta. Ayo. Pokoknya kemana Ustaz Al-Nob, sami'na wa ata'na. Saya ini disuruh-suruh Ustaz Al-Nob aja nih sekarang. Ada kemari. Ayo. Nanti kami buat kotak-kotak di rumah-rumah makan. Rumah makan buat kotak macam akuarium, itu dibuat gambar Ustaz di bawah begini. Pas di lubang kerincing itu masuk duit. Jangan sampai ada orang Pekanbaru, orang Riau tak makan. Target kami tak banyak-banyak, makan aja dulu. Maka tiap bulan beras itu harus sampai. Ada tetangga, kawan, sahabat. Cuman tujuan saya bercerita ini supaya jamaah itu mengasih beras. Setelah diumumkan, banyak mengasih daftar fakir miskin. Kecuali dinas kesehatan. Dinas kesehatan penuh akuarium itu tadi. Terima kasih segala. Oh, belum habis lagi. Bagaimana agar tidak terlalu mencintai dunia? Masuk ke liang lahat. Kiblat ke sana kan? Kiblat ke sana. Kemana kiblat? Ke kiblat. Oh, perang. Miring. Nah, ingat saya dulu ke sana. Udah pindah. Kalau begini arah kiblat, kemana kepala? Kalau ke sana arah kiblat, kemana kepala? Jangan jawab, tanya kepala apa dulu. Kalau kepala jenazah, di kanan. Kalau kepala kambing mau kurban, di kiri. Motong kambing, kemana kepalanya? Di kiri. Kalau orang meninggal, kepalanya di kanan. Gitu kalau ustadznya cerdas. Nah,
Jadi nanti kalau ada keluarga meninggal, perempuan tak bisa, laki-laki turun ke bawah, Pak. Turun ke bawah, letakkan jenazah itu, hadapkan. Jenazah itu bukan telentang. Yang telentang itu orang selamat dari sungai. Jenazah itu mereng ke kanan. Makanya dibuatkan tanah bulat-bulat untuk menopang belakang. Disunahkan hidung jenazah itu, setelah dikucung, dibuka itu, disunahkan wajah jenazah itu menempel ke tanah. Tempelkan ke tanah. Tempelkan ke tanah, letakkan batu di tengkuk, tempelkan ke tanah. Saat menempelkan jenazah ke tanah kita di bawah, itulah hilang rasa dunia ini. Tak ada lagi rasanya. Dulu saya masih ada lagi rasa dunia ini, nikmat ini, naik ini. Saya rasanya semua kendaraan di dunia udah saya naik. Dari mulai mobil sport, mobil itu, pesawat pribadi, tapi punya orang semua, tak ada. Tak ada lagi rasanya. Berjumpa orang pun begitu. Dulu saya kalau jumpa sama orang, jumpa pejabat itu, oh, sekarang ini sama aja rasanya semua. Kecuali sama ibu kepala dinas kesehatan. Itu ada sesuatu gitu. Nah, jadi oleh sebab itu hilangkan kita dunia ini dengan ke liang lahat. Atau paling tidak kalau ibu karena tak bisa masuk liang lahat, sering ziarah. Sering ziarah kubur. Kalau bisa dalam sebulan itu sekali nengok orang mati. Dibuka wajah orang mati itu, tengok lama-lama. Yang takut nanti keluar pula giginya, Pak Ustaz. Yang takut. Buka penutup wajah itu, tengok lama-lama, bayangkan yang di situ tuh aku. Aku yang di situ tuh. Baju tinggal, semua tinggal. Bawa hanya amal. Itulah yang cuma dibawa. Itu rem. Tapi yang gara-gara ini nanti semua pegawai ini mau mati semua. Besok evaluasi Bu Kepala Dinas, mana evaluasi Covid? Tak ada Ibu. Nah, oleh sebab itu makanya ibu-ibu yang lagi nafsu dunianya branded ziarah 3 kali sehari. Yang rumah diharap saya, itu singgah dulu, baru ke kantor. Gara-gara ingat mati inilah maka kami yayasan. Saya kalau mikir sendiri, gara-gara ingat mati inilah ceramah. Saya bilang sama Ustaz Alnop, ini kalau mati kita tinggalkan. Tak ada, kita mau ninggalkan nih. Mati kita bertegak masjid, tegak pesantren, tegak yayasan, sesudah Allah matilah. Ada yang kita tinggalkan untuk Riau ini. Maka tadi duit yang Ibu masukkan tadi dibelikan ke semen, buatkan ke dua lantai, mengalirlah pahala kita masing-masing. Terang kubur. Nah, kalau 100.000 itu terang. Tapi kalau 5.000 mau 5 melep. Jadi supaya hilang cinta dunia ini, banyak-banyak ingat mati. Ingat mati ini sebagai ceramah. Ingat mati, tak bisa. Tengok orang mati. Saya setiap itu datang, buka penutup wajahnya, masuk ke liang lahat. Bisakah anak mengorbankan almarhum orang tua? Maksudnya berkorban untuk, bukan ayah sembelih, bukan amak. Kalau bapak ibu punya duit 5 juta, datanglah ke pengurus masjid. Pak ketua masjid, Pak pengurus, iko 2,5 juta untuk kurban ambo, nan 2,5 juta untuk almarhum ayah, nan 2,5 juta untuk almarhum amak. Yang sudah membuat alhamdulillah, yang belum membuat wek tahun ini. Begitu elok. Atau 2,5 juta tahun lalu dah hasil berkurban tiap tahun untuk diri sendiri. Kurban ini kan tidak wajib tiap tahun. Hukumnya sunat muakkad.
ini kurban untuk almarhum almarhumah. Sampaikah pahalanya Pak Ustaz? Sampai. Dari mana Ustaz tahu sampai? Pernah Ustaz mati rupanya. Waktu Nabi menyembelih kurban itu apa Nabi? Allahumma Muhammad wa Muhammad. Kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Nabi waktu berkurban itu di Madinah, Khadijah Mekah. Itu menunjukkan pahala kurban sampai ke Khadijah. Diambilnya kambing kedua, potongnya lagi. Allahumma hadza an Muhammad ummati Muhammad. Kusembelih kambing ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Waktu itu umat Muhammad SAW. Seandainya yang tidak dapat, pasti waktu nyembelih itu dia untuk umat Muhammad yang ajo dan macam. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Yang ragu dengan tak sampai, saya sudah dari enggak sampai. Nah, Ahmad mau kirim kurban. Kalau enggak sampai, copek-copek beritahu. Pak Ustaz, kalau orangnya almarhum macam mana? Datanglah Sa'ad. Sa'ad ini sangat sayang dengan emaknya. Ya Rasulullah, ummi matat, oma aku mati, meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah boleh tak pahalanya untuk umatku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu, sedekah apa yang paling elok? Kata Nabi, saqyul ma, sedekah yang paling elok memberi air minum. Itu maka kasih air minum. Sedekah paling elok kasih air minum. Tekan baru minum banyak sungai alir. Tapi di Afrika maka berlomba-lomba mereka berwakaf sumur bor. Maka Bapak Ibu, saya pergi ke Kalimantan ceramah, di depan rumah Bapak yang ngundang tuh ada dibuatnya filter gratis air, wakaf air minum. Di Mesir, kalau di kampung-kampung itu di tengah-tengah sawah dibuat mereka tempat air minum tembikar dari tanah liat. Walaupun siang kami sedang mancing waktu itu, mancing panas jam 12 jam 1 siang, panas sampai situ alhamdulillah minum. Panas-panas terik karena tanah liat dingin. Sedapnya lah air nih, kami tengok rupanya berlumut. Patutlah dingin. Akan datang tengok dulu. Jadi waktu saya balik ke kampung, ditunjukkan almarhumah emak, itu perigi datuk kau dulu buat. Tahu perigi? Sumur. Perigi datuk kau buat. Untuk apa? Datuk kau dulu membuat sumur itu wakaf. Kata dia dulu, kalau awak berwakaf sumur, mengalir sampai ke kubur awak. Oleh sebab itu maka kita yang punya wakaf, kita punya berikan. Itu sampai kepada almarhum rumah. Bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar jasanya? Saya ke masjid sampaikan ke ketua panitia supaya waktu menerima duit kurban itu bunyi akadnya begini. Ibu bapak bunyi akad ini. Saya bayarkan 2,5 juta untuk biaya kurban dan biaya operasional tunai. Supaya apa? Karena sapi itu tak sama yang kurus yang gemuk. Oleh sebab itu sisa duit itu dipakai untuk biaya operasional. Ongkos truk pembawa sampai di Pekanbaru, nginap dulu sapinya beberapa malam. Siapa yang jaga malam? Lalu kemudian ada 2 itu yang mesti digaji. Tak boleh diambil dari daging. Tak boleh kepala dikasih ke dia sebagai gaji upah. Yang 2 yang wajib digaji itu adalah tukang potong dan tukang kulit. Tukang potong itu kalau tak dikasih, pisau itu bisa ke kita. Makanya ini kita harus tanya dari awal. Bapak kalau memotong 1 ekor berapa? 50.000 kata dia. Ini sapi ada 5. Kalau gitu 250. Dari awal tuh harus jelas MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Kalau tidak nanti menjadi konflik di tengah masyarakat. Itu mesti dikasih upah. Di sini pertanyaannya, bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar? Bukan boleh, wajib dia dikasih upah, karena dia juga mau makan.
kecuali yang motong cerobokop. Atau dibagi saja daging kurban untuk dia. Daging kurban, kulit kurban, kepala kurban tak boleh dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tak apa-apa. Itu hadiah. Kalau upah wajib ada. Kalau tak ada, panjang. Oleh sebab itu tukang potong sama tukang kulit jangan daging sebagai upah, sebagai hadiah, tapi dia kasih gaji. Begitu. Dua, bagaimana cara iman naik terus Pak Ustaz? Kalau naik terus tak turun, itu minyak. Yang namanya iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu memang turun. Berada di tempat yang baik, dinas kesehatan. Bersama orang baik-baik, pegawai dinas kesehatan. Membahas yang baik-baik, pengajian. Iman naik. Bersama orang yang tak baik, dinas yang lain. Berada di tempat yang tak baik, membicarakan yang tak baik, iman turun. Maka mesti jaga yang tak, supaya selalu di tempat yang baik, bersama orang baik dan beramal baik. Makanya nanti pulang dari kantor kan di rumah. Di rumah itu usahakan punya komunitas baik, lingkungan musola, masjid, surau. Di kantor punya pengajian. Masih ada pengajian surau? Alhamdulillah. Saya sangka udah almarhum. Alhamdulillah. Terus tinggal. Kita ini kan cuma dua, rumah sama tempat kerja. Di lingkungan rumah ada pengajian sore, tapi betul-betul ngaji. Ini sampai ke masjid tak mengaji. Ramai ke masjid, rupanya arisan. Arisan boleh, tak apa-apa, tapi yakinkan jantung normal. Karena arisan ini kalau jantung tak normal berharap goncang nama keluar, rupanya tak keluar, kumat. Bagaimana cara iman supaya naik terus? Jaga tiga. Berada di tempat yang baik, bersama orang baik, ikuti selalu kegiatan yang baik-baik. Lingkungan sering berpengaruh dan iman. Betul. Grup WA sering upload foto video maksiat. Bagaimana kita bisa istiqomah mengcounter? Keluar dari grup. Kalau grup dinas kesehatan ini isinya watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang dikirim adalah video ceramah, nasihat baik terus. Tapi kalau grup SD dulu, grup SMP dulu, isinya tak tentu arah, hanya ghibah, namimah, caci maki, sumpah serapah, lalu kemudian pula memancing-mancing untuk CLBK. Oleh sebab itu maka mohon maaf kawan-kawan grup, kalian kalau masuk neraka ramai-ramai, aku tak keluar. Dengan ada di grup itu kita sedang menyambung silaturahim. Tapi dengan bertahan di grup itu akan terjadi kemungkaran. Kalau berbenturan antara silaturahim dengan kemungkaran, mana yang lebih didulukan? Silaturahim atau menolak kemungkaran? Hebat orang dinas kesehatan bisa jawab. Kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Berbenturan antara maksiat dengan perbuatan baik, dulukan menolak maksiat daripada mengambil yang baik. Kenapa bertahan di grup? Silaturahim apa? Maksiat isinya. Saya diundang sama jamaah, anaknya nikah, tak masuk saya. Apa ya Ustaz, ya susah kami ngantar Ustaz. Aku sudah datang di pintu pesta itu tak jadi. Nah, penyanyinya pakai rok pendek, lagunya jatuh bangun aku mendengar. Oleh sebab itu maka hadiri pesta pernikahan sunnah, silaturahim, tapi ada
maksiat, menolak maksiat lebih didulu daripada menyambung silaturahmi. Mesti punya faedah kita. Jangan mencela-mencela. Jangan lupa subscribe, like, and share.